Ada orang yang bilang, di luar sana tuh ada yang bilang katanya hati-hati kalau cabut gigi karena bisa bikin buta. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Mitos ya? Ya. Langsung dia udah langsung closing aja. Gigi seperti apa yang harus dicabut? Banyak banget ini daftarnya. Oke. Gigi yang misalnya patah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Misalnya banyak banget nih yang lagi makan ada batunya. Iya, ternyata gigi. Patah, lagi makan tempe ada batunya, krek, patah giginya sampai ke akar, nggak bisa dipertahankan lagi, dicabut. Atau kecelakaan, rahangnya patah, termasuk giginya juga nggak bisa dipertahankan, cabut. Sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Topik-topik kesehatan masih akan kami bagikan untuk Anda, sahabat Sonora. Dan kali ini tentunya Sesa nggak sendirian, karena di Kamu Sehat saya mau mengajak Anda untuk mengulik lebih dalam topik kesehatan seputar gigi, mulut, dan teman-temannya, bersama dengan Dr. Esther Jonathan dari Apotik Mitra Bekasi. Yang sudah senyum-senyum, saya mau sapa dulu. Dr. Esther, apa kabar? Halo Sesa, kabar baik. Halo sahabat Sonora semua. Enak ya kalau sama Dr. Esther mentang-mentang dokter gigi gitu, jadi nyapanya senyum. Hai sahabat Sonora. Jadi kayak biar kelihatan banget dokter gigi. Cling gitu ya, Dok ya. Unjuk gigi. Unjuk gigi bener loh, unjuk gigi loh kalau katanya Dokter Esther. Dokter Esther, ini kita kan lagi ngomongin seputar gigi, seputar mulut gitu kan. Ini ada orang yang bilang, di luar sana tuh ada yang bilang katanya hati-hati kalau cabut gigi karena bisa bikin buta. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Mitos ya? Langsung dia udah langsung closing aja. Enggak, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal kondisi gigi seperti apa sih yang sebenarnya memang harus butuh untuk dicabut, Dok? Mula-mula kita nyambung yang tadi dulu ya. Kenapa mitos? Karena syaraf gigi dan syaraf mata itu berbeda jalurnya. Jadi cabut gigi bisa buta tidak? Mitos. Ya. Terus gigi seperti apa yang harus dicabut? Banyak banget ini daftarnya. Gigi yang misalnya patah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Misalnya banyak banget nih yang lagi makan ada batunya. Ternyata gigi patah, lagi makan tempe ada batunya, krek, patah giginya sampai ke akar, nggak bisa dipertahankan lagi, dicabut. Atau kecelakaan, rahangnya patah, termasuk giginya juga nggak bisa dipertahankan, cabut. Lalu gigi yang udah gangren ya, udah nekrose, mungkin dia sakit giginya udah lama dibiarkan tidak dirawat, lalu di akar giginya itu ada benjolan gitu ya, udah ada granulom atau kistanya, nggak bisa dipertahankan, cabut. Ataupun dia sudah dirawat tapi ternyata perawatannya tidak berhasil, cabut. Lalu gigi yang memang diindikasikan untuk pencabut untuk perawatan behel. Nah, itu ada yang gigi bertumpuk atau kelebihan harus dicabut, seperti itu. Banyak sih. Sebenarnya banyak, tapi memang harus balik lagi, harus konsultasi juga sebenarnya ya, Dok ya. Iya. Nah, ini apa, Dok? Mau ngomong tadi, Dokter? Sisa akar yang tertinggal juga harus dicabut. Berarti harus sampai bersih. Iya, betul. Nah terus ini kondisi apa yang perlu diperhatikan sebelum cabut gigi? Kondisi fisiknya dari si pasien dari ya. Apakah pasiennya itu harus ditanya nih, ada sakit jantung nggak, ada sakit ginjal nggak, ada hipertensi, diabetes, atau lagi minum pengencer darah, lalu lagi haid nggak kalau untuk wanita ya, karena kalau lagi haid itu nggak boleh, takut pendarahan. Nah seperti itu. Atau lagi hamil juga sebaiknya untuk trimester pertama dan terakhir itu tidak dilakukan pencabutan. Ada kondisi-kondisi tertentu, sahabat Sonora. Kalau ada kondisi tertentu, ada risiko juga nggak nih yang mungkin muncul kalau sudah terjadi tindakan cabut gigi tadi, Dok? Setelah pencabutan gigi itu ada resiko yang terjadi ya, misalnya pendarahan. Lalu ini ada rasa sakit karena kita sebutnya dry socket. Terus ada juga, tapi jarang terjadi, ada resiko parestesi. Parestesi itu rasa kebal karena anestesi. Jadi rasanya kok
kebelnya nggak hilang-hilang ya. Ditonjok nggak berasa gitu ya? Iya betul. Makan bakso nggak berasa. Aduh, kok sedih. Oke, berarti ada beberapa resikonya juga. Iya betul, ada beberapa resiko. Oh, perlu diperhatikan juga sahabat Sonora. Ini sebenarnya kalau misalnya udah dicabut, udah dilakukan tindakan tadi, berapa lama waktu penyembuhannya, dokter? Penyembuhannya itu dia sudah tidak berdarah lagi 24 jam pertama setelah pencabutan. Berarti selama 24 jam akan keluar darah gitu, Ya, dok? sedikit-sedikit dianggap normal ya. Oh. Setelah 24 jam pun mungkin sedikit dianggap normal. Terus penyembuhannya itu kira-kira 2 mingguan ya, sampai dianya lukanya agak tertutup ya. Kalau tertutup sempurna sekitar 2-3 bulan. Wah, lama ya? Ya betul. Selama waktu itu apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan, dok? Setelah pencabutan gigi, penting banget nih diperhatikan. Tidak boleh meludah atau berkumur. Karena kan waktu kita cabut gigi kan ada lubang yang tersisa ya. Bener. Lubang yang tersisa kan ingin dibentuk darah yang beku dan gusi yang baru. Darah yang beku dan gusi yang baru itu harus tidak kita sering-sering meludah. Kalau kita meludah nanti darahnya keluar lagi. Jadi lubangnya nggak terisi dengan darah. Tidak boleh meludah atau berkumur. Tidak boleh makan yang pedas atau panas ya, karena supaya dianya nggak nyeri. Iya pendarahan. Terus gigit kapas, biasa dokternya kasih kapas tuh Dimasukin ke gigi itu. ke dekat lubangnya ya, supaya dia ngedep darahnya. Lalu makan makanan yang dingin, kompres es batu dimasukin kantong plastik, lalu dikompres di pipinya ya, atau daerah yang yang bekas pencabutannya. Lalu minum obat. Lalu gak boleh merokok, gak boleh minum pakai sedotan, gak boleh makan permen karet. Gak boleh minum pakai sedotan, dok? Iya, takutnya Kenapa kan tuh? ada gerakan seperti itu menghisap ya, takutnya nanti dia berdarah lagi. Nah seperti itu. Oh, oke. Nah ini setelah cabut gigi nih, dok, boleh nggak langsung pasang gigi palsu? Ada kasus tertentu yang kita bilang immediate danger ya, itu abis dicabut langsung pasang, itu ada, terutama untuk gigi depan ya. Kan gigi depan biasanya cabut langsung pasang, tapi ada kelemahannya. Ini untuk gigi palsu yang lepasan ya. Nanti pas saat dia gusinya mengkerut, gigi palsunya akan goyang ya. Biasanya direparasi lagi, disesuaikan dengan gusi yang sudah sembuh tadi. Seperti itu. Rata-rata kalau orang cabut gigi berapa gigi sih, dok? 1, 2, berapa sih? Biasanya kalau cabut gigi itu 1, tapi kalau di rahang yang sama ada gigi yang perlu dicabut juga, ya 2 lah ya, 2 atau 3. Ini kan kadang rata-rata orang tua beberapa tuh yang suka cabut gigi juga kan, karena memang udah usia kali ya, dok. Iya. Itu kenapa sih, dok? Kenapa akhirnya orang-orang tua nih, aduh kayaknya udah cabut gigi deh, itu kenapa sih, dok? Karena mungkin giginya sudah goyang, tulang penyangga antara gigi dan akar giginya itu udah gak kuat. Nah makanya dari muda kita perlu banget untuk membersihkan karang gigi, supaya sampai tua pun gigi kita itu perlekatan antara tulangnya, gusi dan tulang dan akar gigi itu kuat. Jadi mungkin karena tidak dirawat, jadi perlekatan antara tulang dan gusi serta akar giginya goyang, tidak baik. Seperti itu. Jadi emang paling bener merawat gigi sedari dini, sedari muda, supaya nggak perlu cabut-cabut gigi. Cuma mungkin ngomongin cabut gigi yang bener atau enggak katanya bikin buta, jawabannya adalah mitos ya, dok. Betul, mitos. Nggak ada hubungannya, sahabat Sonora. Jadi memang kalau misalnya memang Anda ngerasa ada beberapa tadi hal-hal yang dinyatakan boleh nih untuk cabut gigi dari dokter gigi, silakan cabut gigi karena tidak akan menimbulkan kebutaan, tidak akan menyebabkan kebutaan. Siap. Dokter Esther, terima kasih sekali sudah berbagi informasi seputar gigi, mulut, dan teman-temannya. Sehat selalu, Dokter Esther. Terima kasih. Silakan tagline-nya disampaikan ke sahabat Sonora, boleh? Gigi sehat, tubuhku kuat. Gigi sehat, tubuhku kuat. Dan untuk Anda sahabat Sonora, silakan Anda boleh share, Anda boleh like, Anda boleh subscribe, Anda boleh tulis di kolom komentar kira-kira topik apa lagi nih, atau mungkin Anda punya pengalaman juga kali ya seputar cabut gigi, boleh silakan dituliskan di kolom komentar. Pastinya kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye.